orang seperti nama, background, latar belakang, pendidikan, juga karya-karya lainnya. Dan ketiga adalah sinopsis singkat dari novel ini. Dan keempat dan kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini, baik dari segi amanat, latar, cerita, alur, penawahan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah amanat tersirat. Yang ketujuh dari 8 adalah rekomendasi dan juga rekomendasi. Baik. Yang kedua buku yang saya baca adalah Tanaman Monster karya Anita Gentria. Jumlah halamannya ada 92, diterbitkan pada tahun 2014 dan juga penerbitnya adalah Hidup. Harganya sekitar 20.000 hingga 30.000. Cuman dari pasar online kebanyakan itu mayoritas harganya pukul di 20.000. Baik, di pojok kiri atas ada foto pengarangnya. Dia bernama Anita Gentria. Dia adalah seorang penulis yang ada di Pekanbaru Riau. Dia adalah lulusan Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Terakhir dia membaca adalah hobi yang membantunya meningkatkan imajinasi dalam menulis karya-karyanya. Tidak hanya untuk anak, tapi juga menulis untuk kategori dewasa. Dan hingga kini pun beberapa karya tulisnya telah diterima sebagai media cetak nasional. Beberapa menjual karyanya adalah dokumen binatang untuk dari unik dari ilmu benua, kumpulan dari 4 musim, jus cita untuk papa dan lain sebagainya. Selain itu ia juga membuat novel horor yang berjudul Taman Besar dan juga Vincenzi. Baca lagi horor yang berjudul Taman Besar. Baik. Jadi novel itu menceritakan sebuah petualangan yang bernama Tony. Tony merupakan anak kecil yang duduk di bangku kelas 5 SD. Ia memiliki sahabat bernama Alvin. Tony ini mempunyai kakak besar ataupun kakak perempuan yang bernama Tania Moriana. Pada suatu saat, Tony mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran favoritnya, yaitu adalah IPA, bernama Pak Sandro, untuk mencari sebuah tanaman yang unik yang bisa dipresentasikan di minggu depan. Oleh karena itu, Alvin dan juga Tony mencari tanaman-tanaman bersama untuk bisa dipresentasikan di minggu depan. Lalu ketika Alvin ingin mencari tanaman, ayahnya dari Alvin ini atau papahnya adalah pengoleksi tanaman kaktus. Tanpa pikir panjang, Alvin langsung mengambil tanaman ayahnya atau meminjam untuk dipresentasikan di minggu depan. Namun Tony ingin membawa suatu surprise, ingin membawa tanaman yang sangat unik yang tidak ada orang yang sama gitu membuat tanamannya. Dan karena itu ia berpikir untuk mengajak Alvin ini sebagai sahabatnya pergi ke hutan untuk mencari sebuah tanaman yang sangat unik. Sampainya mereka di hutan, mereka tidak langsung menemukan tanaman unik. Mereka harus mencari hingga ke dalam hutan. Sampainya mereka ke dalam hutan, Tony langsung melihat sebuah tanaman yang aneh, yang bentuknya sangat unik, berbentuk kantung yang lonjong, terus berwarna merah juga ada tutupnya. Tanpa berpikir 2 kali, Tony langsung mengambil tanaman tersebut dan juga balik ke rumah. Namun Tony memiliki firasat-firasat buruk seperti ada yang mengikutinya, ada yang membisikinya, ada yang membisiki seperti balikan tanaman itu dan lain sebagainya. Namun Tony tidak peduli. 1 minggu berlalu, juga pelajaran IPA pun datang. Lalu Tony mempresentasikan tanaman tersebut dan Pak Sandro keberipanya itu kaget ketika Tony membawa tanaman yang namanya kantung semar yang merupakan tanaman yang langka sekali. Oleh karena itu, Tony direkomendasikan oleh Pak Sandro ini untuk mengembalikan tanaman tersebut ke habitatnya karena itu buat tanaman sembarangan. Dan juga Pak Sandro membisikkan ke Tony bahwa ada kisah horor bahwa ternyata tanaman itu adalah tanaman yang hidup. Warga-warga di situ menyebutnya sebagai tanaman monster. Jadi ada satu kisah bahwa tanaman tersebut pernah memakan manusia ketika pada itu sudah mulai besar. Namun Tony tidak percaya dengan hal itu. Nah, selain itu, novel ini juga tidak hanya menjelaskan mengenai petualangan Tony dan juga tanaman monsternya, tapi juga menjelaskan tentang background juga latar kisah cerita dari Tony-nya. Nah, ayah dari Tony ini meninggal dunia dikarenakan kecelakaan mobil dan ibunya terpaksa untuk bekerja dari pagi hingga suntuk malam untuk menghidupi 2 anaknya. Lihat hal tersebut, Tony ini merasa prihatin. Dan ketika ia membaca sebuah magazin tentang flora dan juga fauna, dia merasa kaget ketika menemukan bahwa tanaman yang ia ambil adalah tanaman kantung semar yang ternyata ketika dijual dalam fase yang sudah dewasa itu harganya fantastis mahal. Dengan aspirasi tersebut, Tony ingin merawat tanaman tersebut hingga besar untuk menjualnya agar bisa membantu ibunya. Nah, ending dari cerita ini saya akan ceritakan di poin kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pertama, alur ceritanya itu yang menarik. Jadi alur ceritanya itu tidak stagnan, cuma mengalir gitu. Yang kedua adalah tokoh sampingan yang menarik. Tokoh sampingan itu sangat-sangat menarik dan juga tidak membosankan. Yang ketiga adalah narasi yang detail. Maksudnya narasi yang detail adalah si penulis ini bisa memvisualisasikan seolah-olah kita bisa merasakan apa yang karakter ini rasakan. Yang keempat adalah cliffhanger. Maksudnya apa sih cliffhanger? Maksudnya adalah ceritanya digantung. Terus kenapa masuknya di poin kelebihan? Singkat cerita seperti ini. Jadi Tony itu merawat tanaman tersebut hingga besar dan juga dipindahkan keluar. Pada suatu malam ketika ia ingin menyiram tanaman tersebut, tiba-tiba benar tanaman tersebut hidup dan juga merampas kaki Tony seolah-olah ingin memakannya. Tony teriak tolong dan kakaknya itu yang bernama Tania Moriana keluar untuk membantu Tony. Ketika dia membantunya, itu kakaknya itu terlempar oleh tanaman tersebut dan juga kakinya terkilir. Nah, tiba-tiba Tony yang melihat kakaknya tersakiti, ia merasa kesal, dia langsung menggigit tanaman itu dan tidak sengaja terkena dan tanaman itu mati. Namun tiba-tiba Tony ini seperti kesurupan.
matanya berubah jadi warna merah, kulitnya pucat. Nah, tiba-tiba dia seperti seorang kelaparan gitu. Lama-kelamaan dia mendekati kakaknya yang tidak bisa bangun, dan hanya bisa teriak tolong seperti seolah-olah ingin memakannya. Terus kita selesai di situ. Nah, kenapa saya masukkan ini sebagai poin plus? Karena kan menurut saya ini merupakan poin menarik di mana si penulis ini mengajak kita sebagai pembaca untuk berimajinasi tentang endingnya. Jadi ketika saya membaca buku ini, Anda membaca buku ini, itu kita bisa memposisikan ending dari cerita yang berbeda-beda, dan kita bisa mengajak kita untuk berimajinasi tentang akhir dari cerita ini. Seperti yang saya lakukan kita. Peranannya adalah banyak momen yang masih bisa dikembangkan lebih dalam dunia kesan dan ceritanya terlalu pendek. Sebenarnya bukan cerita terlalu pendek sih, tapi banyak banget momen yang masih bisa dikembangkan, jadi masih tidak tuh bisa dapat seperti itu. Nah, singkat saja, amanatnya sebenarnya itu menjelaskan mengenai hal yang penting dari keluarga gitu. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan waktu berharga kita dengan keluarga, karena seberapa penting pun material yang ada di dunia ini, seberapa mahal pun, siapapun yang ada di sini, sebenarnya lebih penting kita untuk menggunakan untuk keluarga kita itu dengan baik gitu, dan family time, karena keluarga adalah segalanya. Nah, saya merekomendasikan untuk membaca buku ini sebenarnya semua usia ya, dikatakan pertama bahasanya tidak ada yang vulgar, tidak ada konten dewasa, dan juga tidak ada konotasi yang negatif. Karena kenapa? Dengan ending yang menggantung tadi, menurut saya itu mengajak membaca untuk berimajinasi. Bayangkan saja ketika anak kecil untuk berimajinasi bagaimana ending dari cerita ini. Siapa tahu dia ketika banyak dewasa dia bisa menjadi penulis dan inspirasi gitu kan tentang cerita ini, dan bisa menulis buku baru gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini bukan dokumentasi saya ketika membaca. Baik, kurang lebih saya dapat sampaikan pada presentasi hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman juga untuk waktu, kesempatan, dan juga atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.